Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Nur Salimah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024. Nah, maksud atau tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS atau ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Pak Syaifuddin. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gimana nih kabar teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini? Semoga kalian dimanapun dan kapanpun itu sedang dalam keadaan baik dan bahagia. Nah, kita masuk ke pembahasan topik yang saya ambil yang sempat sangat viral pada awal tahun ini, yaitu tagar kabur aja dulu, yang viral pada bulan Februari lalu, terutama di platform X atau Twitter sebagai ekspresi keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Tagar ini digunakan untuk menyuarakan keinginan meninggalkan Indonesia demi mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri, yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan situasi domestik yang penuh tantangan seperti tingginya biaya pendidikan, minimnya lapangan kerja, dan juga upah pekerjaan yang rendah. Nah, fenomena ini juga menjadi ruang diskusi bagi warganet untuk berbagi informasi tentang lowongan kerja, beasiswa, dan tips beradaptasi di negara tujuan. Nah, namun tagar kabur aja dulu bukan sekadar ajakan kabur secara fisik, melainkan bentuk kritik sosial terhadap ketidakpastian masa depan di Indonesia, termasuk masalah kesenjangan sosial, pendidikan, jaminan kesehatan, dan juga kebebasan berekspresi. Nah, pakar dari UGM ini memandang tagar ini sebagai sikap kritis dan sindiran generasi muda terhadap kurangnya kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan rakyat, serta kekhawatiran terhadap masa depan pendidikan dan lapangan kerja. Meskipun menimbulkan kekhawatiran akan potensi brain drain, ada harapan bahwa mereka yang pergi ke luar negeri dapat kembali membawa pengalaman dan kontribusi positif bagi Indonesia. Nah, tokoh publik dan pengamat menegaskan bahwa mencari peluang di luar negeri tidak berarti kehilangan rasa nasionalisme, melainkan strategi realistis untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan yang suatu saat dapat bermanfaat bagi bangsa. Namun, tren ini juga memicu diskusi tentang perlunya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, dan mendukung kewirausahaan agar generasi muda tidak merasa harus kabur demi masa depan yang lebih baik. Nah, saya juga mengambil beberapa penyebab utama dari kenapa adanya tagar kabur aja dulu ini. Nah, yang pertama itu ketidakpastian ekonomi dan juga politik, termasuk pemangkasan anggaran pemerintah yang mempengaruhi stabilitas kerja dan pelayanan publik, dan juga tingginya angka pengangguran 7,47 juta orang usia produktif per Agustus 2024 dan upah rendah rata-rata 3,27 juta yang tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan, dan juga minimnya lapangan kerja berkualitas dan peluang berkembang di dalam negeri membuat banyak profesional muda merasa frustasi dan tidak berdaya. Lalu kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan juga realitas yang dirasakan. Lalu ada beberapa dampak dan juga respon. Nah, yang pertama itu ada potensi brain drain, kekhawatiran akan kehilangan sumber daya manusia unggul yang memilih hijrah ke luar negeri yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial di Indonesia. Lalu, peluang transfer pengetahuan jika dikelola dengan baik, migrasi tenaga kerja terampil dapat terbuka dan juga menjadi ke hal yang positif. Lalu, ada juga dukungan untuk pengalaman internasional. Nah, ada pandangan bahwa mencari peluang di luar negeri bukan berarti kehilangan rasa nasionalisme seperti yang tadi saya sudah bilang. Nah, melainkan strategi realistis untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan yang kelak dapat bermanfaat bagi Indonesia. Lalu reaksi pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan sejumlah pejabat telah menanggapi fenomena ini, mengingat pentingnya
menciptakan ekosistem yang kondusif untuk generasi muda tidak merasa harus kabur. Lalu, masyarakat juga melihat tagar ini sebagai bentuk kritik sekaligus harapan agar sosial dan ekonomi di tanah air ini bisa menjadi lebih baik. Nah, fenomena ini juga memberikan tekanan kuat terhadap kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia dengan beberapa pengaruh, yaitu kritik terhadap pengurangan anggaran pendidikan. Nah, tagar ini muncul sebagai respon kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang mengutamakan efisiensi anggaran dengan pemotongan dana pendidikan, misalnya program makan siang gratis yang dianggap mengorbankan anggaran yang sudah ada. Lalu dorongan untuk reformasi dan peningkatan kualitas pendidikan pemerintah dan institusi pendidikan didorong untuk menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti memperkuat riset, inovasi, kolaborasi, dan juga kolaborasi dalam bentuk industri. Lalu kita membahas tentang tekanan sosial politik terhadap kebijakan pendidikan. Nah, tagar ini juga menjadi simbol kritik sosial yang menuntut pemerintah hadir secara nyata menyelesaikan persoalan pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan pendidikan harus lebih berpihak pada kebutuhan rakyat dan masa depan generasi muda. Nah, fenomena kabur aja dulu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Nah, motivasi untuk mencari pendidikan berkualitas, tagar ini mencerminkan semangat anak muda untuk tumbuh dan menjadi lebih baik, dan kuliah di luar negeri dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkan hal ini. Dengan berkuliah di negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik, siswa berharap mendapatkan lingkungan yang interaktif dan hands-up untuk mengasah hard skill dan soft skill yang penting untuk masa depan. Keinginan meningkatkan kemampuan bahasa asing juga sebagai pemicu. Belajar di luar negeri memotivasi siswa untuk terus belajar mempraktikkan bahasa asing secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peluang karir internasional. Nah, kuliah di luar negeri juga membuka peluang besar untuk magang atau bekerja di perusahaan berbasis internasional yang dapat memperkaya portofolio dan membuka jalan untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Beberapa negara bahkan mengizinkan lulusan untuk bekerja selama 1-2 tahun setelah mereka lulus. Lalu, respon terhadap keresahan domestik. Nah, tagar ini mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait hak-hak pekerja, kesempatan bekerja, dan biaya hidup yang semakin tinggi. Sistem pendidikan yang dinilai semakin mahal dan juga kurang memberikan jaminan di masa depan menjadi faktor pendorong. Lalu, mempromosikan kemandirian dan adaptasi. Nah, berkuliah di luar negeri ini juga melatih siswa agar lebih mandiri karena mereka akan berhadapan langsung dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Nah, pembahasan yang terakhir saya ambil yaitu apa saja dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia dari fenomena tagar kabur aja dulu ini, terutama melalui mekanisme brain drain dan perubahan dinamika tenaga kerja. Brain drain dan penurunan produktivitas ini membuat banyak tenaga kerja muda terampil memilih bekerja di luar negeri, yang menyebabkan kekurangan sumber daya manusia kompeten di dalam negeri. Hal ini menghambat inovasi, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi karena industri kehilangan banyak sumber daya dalam mengembangkan teknologi dan juga bisnis. Lalu yang kedua, kehilangan kapital manusia dan investasi pendidikan.
Nah, negara dan keluarga telah menginvestasikan banyak dana untuk pendidikan generasi muda. Jika mereka memilih berkarir di luar negeri, Indonesia tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari investasi tersebut, sehingga terjadi kebocoran modal manusia. Lalu yang ketiga, penurunan konsumsi domestik. Migrasi tenaga kerja muda berpotensi menurunkan daya beli domestik, terutama dalam halnya hiburan. Lalu, dampak positif melalui remittance atau uang kiriman. Di sisi lain, pekerja migran Indonesia yang sukses di luar negeri mengirimkan devisa ke tanah air, yang juga membantu perekonomian keluarga dan menambah devisa negara. Lalu, tekanan pada kebijakan pemerintah. Nah, fenomena ini juga memaksa pemerintah untuk memperbaiki iklim ekonomi dan sosial seperti menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki sistem pendidikan agar talenta muda tidak terdorong untuk meninggalkan Indonesia. Nah, singkatnya, hashtag kabur aja dulu menimbulkan tantangan ekonomi serius berupa brain drain dan penurunan produktivitas. Nah, dampak ini menuntut kebijakan strategis agar Indonesia mampu mempertahankan talenta sekaligus memanfaatkan diaspora secara optimal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perbuatan dan juga perkataan yang kurang berkenan, karena manusia tempat salah. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Syaifuddin yang sudah mendengarkan dan juga menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.